Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didalova Rangga Pratama. Di sini saya akan mengerjakan Superlab yang keempat ya teman-teman. Jadi ini Superlabnya itu untuk metode pengerjaannya seperti video-video Superlab sebelumnya. Nah, di sini juga untuk topiknya ada VLAN trunking, ada FTP, port security, ether channel, dan lain-lain. Ada access list, dan ini kurang lebihnya untuk gambaran topologinya. Langsung saja kita ke instruksi pertama, yaitu basic konfigurasi seperti biasa, konfigurasikan hostname setiap router dan switch sesuai dengan pada display yang tertera dan juga ditambahkan enable script dengan password SID. Oke, langsung saja kita mulai dari switch 1. Enable conft hostname sw1, terus enable script SID. Oke, untuk selanjutnya di switch 2 enable conft host sw2 enable secret SID. Untuk selanjutnya di router 4 enable conft hostname rtr strip 4 enable secret SID. Untuk selanjutnya kita ke router 4 rtr 4 enable conft hostname rtr strip 5, terus enable secret SID. Selanjutnya kita ke bawah sini di switch 3 enable conft hostname sw3 enable secret SID. Terus di switch bawahnya switch 4 sw4 enable conft hostname sw4, terus enable secret SID. Oke, lanjut ke router selanjutnya di router 1 rtr 1 enable conft hostname rtr strip 1 enable secret SID. Terus di switch multilayer 1 sini enable conft hostname mls 1 terus enable secret SID. Selanjutnya di switch yang kelima switch 5 atau sw5 enable conft terus hostname sw5 enable secret SID. Oke, tadi kita ke sini terus kita kanan di switch selanjutnya switch 6 enable conft hostname sw6 enable secret SID. Terus kita ke atas di router 3 enable conft hostname rtr strip 3 terus enable secret SID.
Untuk router selanjutnya RTR2 enable conft hostname RTR strip 2, terus enable secret SID. Oke. Untuk selanjutnya yang terakhir ini switch multilayer 7 ya teman-teman. Switch 7 enable conft hostname SW7 ya teman-teman, bukan switch multilayer 7. Terus di sini kita akan enable script, jangan lupa SID. Oke, sudah semua. Kita cek lagi apakah ada yang belum kita ganti hostname-nya. Oke, saya rasa sudah semua ya teman-teman. Untuk instruksi selanjutnya konfigurasi ether channel pada switch 1 dan switch 2 ya teman-teman. Oke, kita ke switch 1 terlebih dahulu. SW1. Di sini langsung saja interface range FA0/1 sampai 3. Ini yang interface yang terhubung ke kliennya teman-teman. Terus buat masukkan perintah channel group 1 disuruhnya. Terus di sini konfigurasi di switch 1 sebagai aktif dan konfigurasi switch 2 sebagai pasif. Kita konfigurasi yang aktif terlebih dahulu. Mode aktif. Mode aktif, terus bisa enter. Dan ini ada kesalahan channel group, pengedikan grupnya. Oke, sudah. Terus di sini kita bukan lagi channel protokol LSP ya teman-teman. Di sini sesuai perintahnya. Terus untuk selanjutnya kita akan konfigurasikan yang switch 2. Interface range FA0/1 sampai 3. Terus channel group 1 di sini mode pasif. Mode pasif. Terus channel group, channel protokol ya teman-teman. LSP. Oke, untuk konfigurasi ether channels kurang lebihnya kayak tadi. Di sini langsung saja kita ke part yang ketiga, yaitu konfigurasi VLAN trunking pada switch 1, switch 2 dan juga nantinya di router 4 ya teman-teman. Oke, seperti biasa, ini ada IP VLAN-nya, VLAN 7, VLAN 8, VLAN 9. Langsung saja kita ke switch pertama, kita buat VLAN 7 sampai 9. VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9. Oke, terus bisa exit. Untuk selanjutnya kita akan mengaktifkan terlebih dahulu ya switch mode akses untuk VLAN 8, yaitu interface-nya interface range FA0/4 sampai 5 yang menuju ke switch 8. Switch 8 4 sampai 5, terus switch mode akses, switch akses VLAN 8, terus spanning tree port 5 jangan lupa. Terus bisa exit. Untuk selanjutnya kita akan mengaktifkan interface untuk VLAN 9. Itu interface range FA0/6 sampai 7. 6 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 9,
terus SPAPO, terus exit. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke interface yang mengarah ke routernya, atau ini yang di mode terangnya, yaitu interface FA0/8 switch mode terang, kita terangkan, terus switch terang all VLAN 7 sampai 8, itu sampai 8, terus exit, terus interface PO1, terus switch port mode terang, terus switch port terang all VLAN 7 sampai 9. Oke, di switch 1 sudah, kita beralih ke switch yang nomor 2, SW2. Kita buat VLAN 7 sampai 8 saja, karena 9 tidak ikut. VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8, terus exit. Selanjutnya kita akan teraktifkan VLAN yang interface VLAN 7, yaitu interface range FA 0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 7, terus SPAPO, terus exit. Untuk selanjutnya yang di VLAN 8-nya, interface range FA 0/6 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 7, VLAN 8 ya teman-teman, VLAN 8, terus SPAPO, baru exit. Setelah exit, kita nggak tadi di switch yang pertama, yaitu interface PO1, switch port mode terang, switch port terang all VLAN 7 sampai 8. Kita ulangi saja, switch port terang all VLAN 7 sampai 8. Oke. Untuk selanjutnya kita akan konfigurasikan di routernya, di router 4, di RTR 4 di sini. Kita masuk ke interface-nya, yaitu gig 0/1, no shutdown, aktifkan terlebih dahulu, terus exit, terus baru kita masuk ke sub interface VLAN 7, gig 0/1.7, terus encap .1 key 7 dan 7, terus masukkan IP address-nya, yaitu menggunakan IP 192.168.7.1, alamat IP VLAN 7 pertama 7.1, subnet masknya 255.255.255.0. Terus kita bisa exit. Untuk selanjutnya sub interface VLAN 8 dan sub interface VLAN 9. Interface gig 0/1.8 kita cukupkan saja, .8, terus encapsulation.key 8, terus IP address-nya berarti menggunakan alamat IP pertama, yaitu 8.1, terus untuk selanjutnya kita bisa exit. Lalu kita masuk ke sub interface yang VLAN 9, gig 0/1.9, terus encapsulation.1 key 9, terus masukkan IP address, alamat IP address VLAN 9 yang pertama 9.1, terus exit. Oke, setelah sudah, kita akan membuat IP DHCP pool. IP DHCP pool VLAN 7 yang pertama,
Networknya 192.168.8.0. 8.0. Subnet masnya 255.255.255.0. Untuk default rootnya 192.168. Oh maaf, di sini ada kesalahan. Kita ulangi saja. Kita kasih no. Terus kita baru typo ya teman-teman, di sini maaf. Hasilnya itu 7.0 karena kan untuk VLAN 7 ya. Untuk networknya 7.0. Untuk default rootnya 192.168.7.1. 7.1 DNS-nya disuruh memakai IP 192.168.1.3. 1.3 ya teman-teman, di sini perintahnya ini. Terus bisa exit saja. Untuk selanjutnya kita ke IP DHCP pool VLAN 8. Networknya berarti 8.0. Default rootnya 8.1. DNS-nya sama menggunakan 1.3. Terus exit. Terus selanjutnya kita buat IP DHCP pool untuk VLAN 9. VLAN 9. Networknya berarti 9.0 ya teman-teman. 9.0. Default rootnya 9.1. Untuk DNS-nya sama 1.2. 1.3 maaf. Terus bisa exit. Terus kita akan mengekskludkan alamat IP pertama dari ketiga VLAN tadi. IP DHCP exclude. Nah, itu alamat IP-nya 192.168.7.1 VLAN 7. VLAN 8, 8.1, 9.1, VLAN 9. Oke. Sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan part 3 ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja ke part 4, konfigurasikan Ether channel switch 3 dan switch 4. Oke, kita cari switch 3. Nah, sudah ketemu switch 3. Enable conft SID terlebih dahulu, baru conft. Terus kita masukkan interface yang berada di switch 3, yaitu FA range FA0/2 sampai 3, 2 sampai 3, FA0/8. Di sini bukan titik tapi koma ya teman-teman. Oke. Terus baru channel group 2 mode desirable sesuai perintahnya. Untuk switch 3 desirable, terus channel protokol PAGP. Untuk selanjutnya kita beralih ke switch 4. Enable SID conft. Sama, kita akan masukkan atau masuk dalam interface yang terhubung di switch 4. FA interface range FA0/1 sampai 2, terus FA0/7, terus channel group 2 mode auto sesuai instruksi. Terus channel protokol PAGP.
Oke, sudah selesai untuk konfigurasi Enter Channel pada part 4. Kita akan langsung masuk ke dalam part 5. Konfigurasikan VLAN dan trunking pada switch 3, switch 4, dan router 5. Yang pertama-tama kita ke switch 3 terlebih dahulu. Bisa exit. Sini kita buat VLAN 5, name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6. Terus kita exit. Terus kita aktifkan untuk yang VLAN 5. Interface range FA0/6-7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 5. Spanning tree, spanning port face. Terus exit. Terus untuk selanjutnya interface range FA0/4-5 untuk yang VLAN 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 6. Terus spanning protocol port face, SPAPO. Terus bisa exit. Untuk selanjutnya yang mengarah ke routernya, kita akan mode terang. Interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang all VLAN 5-6, terus exit. Selanjutnya interface PO2, switch port mode terang, switch port terang all VLAN 5-6, terus bisa exit. Untuk selanjutnya kita pergi ke switch 4. Switch 4 kita bisa exit. Selanjutnya kita buat VLAN 5, name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6. Terus exit. Seperti tadi kita aktifkan terlebih dahulu interface untuk VLAN-nya. Interface range FA0/5-6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 5. Spanning port face, SPAPO. Terus exit. Terus kita ke interface untuk yang VLAN 6. Interface range FA0/3-4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, SPAPO, terus exit. Oke, untuk selanjutnya kita akan interface PO2 aktifkan. Terus switch port mode terang kita terangkan. Terus switch port all, switch port terang all VLAN 5-6. Sebentar kita ulangi saja, switch port terang all VLAN 5-6. Oke, sudah. Untuk selanjutnya kita konfigurasikan di routernya, yaitu arahnya ke sini berarti menggunakan router 5. Enable SID conft. Terus interface gig 0/2 kita aktifkan terlebih dahulu. Shutdown. Baru kita buat sub interface yang menuju ke 5 dan juga ke VLAN 6. Interface gig 0/2.5 encap.1key 5. Terus IP address-nya menggunakan 192.168.5.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0.
Terus kita bisa exit. Terus selanjutnya sub interface VLAN 6 2.6. Terus encapsulation.1 key 6. Masukkan IP address-nya 6.1. Terus di sini kita bisa exit. Oke, baru di sini kita buat IP DHCP full VLAN 5. Networknya 192.168.5.0, subnetnya 255.255.255.0. Terus default root-nya 192.168.5.1. DNS-nya suruh sesuai perintah 192.168.1.3. Terus exit. Untuk selanjutnya IP DHCP full VLAN 6. Networknya 6.0, subnetnya sama. Terus untuk default gateway-nya 6.1, DNS-nya 1.3. Oke, terus kita bisa exit. Terus selanjutnya jangan lupa kita akan IP DHCP exclude. Itu VLAN 5 192.168.5.1. Terus VLAN 6 6.1. Oke, sudah selesai untuk konfigurasikan di part 5. Jadi teman-teman bisa mengujinya dengan biasa seperti video-video sebelumnya di kliennya untuk pengujian DHCP-nya, IP DHCP. Langsung saja kita ke part 6, konfigurasi VLAN trunking pada switch. Ini ada kesalahan ya teman-teman. Sini selanjutnya kita akan konfigurasikan VTP server pada switch multilayer 1, switch 5, switch 6. Langsung saja kita yang pertama yaitu ke switch multilayer 1. Kita bisa enable SID conft untuk perintahnya yaitu VTP mode server. VTP mode server, terus VTP domain-nya academy sesuai instruksi. Terus ini kita buat passwordnya, VTP passwordnya 123. Terus kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 5. Terus switch mode terang, encapsulation.1 key. Sini tidak bisa pakai mode ya teman-teman. Switch terang encap. Oke, sudah. Terus baru switch port mode terang. Terus selanjutnya kita ke switch 5. Yang ini switch 5. Kita enable SID conft. Switch 5 itu VTP mode client. Terus VTP domainnya sama academy. Kita ulangi saja. VTP domain academy, terus VTP passwordnya 123.
123. Untuk selanjutnya kita ke switch 6. Enable SID conft terus VTP mode client, VTP domain academy, VTP passwordnya 123. Oke, kita kembali ke switch multilayer 1 MLS1. Di sini kita bisa exit terus buat VLAN. Ini kita sudah untuk part yang 6 tadi. Di sini juga kita disuruh buat VLAN ya teman-teman. Oke, langsung saja ini ada alamat IP VLAN-nya. Langsung saja kita ke switch multilayer 1. Kita buat VLAN 2. Name VLAN 2. Terus VLAN 3. Name VLAN 3. VLAN 4. Name VLAN 4. Terus bisa exit saja. Selanjutnya kita ke switch nomor 5-nya, switch SW5. Di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke klien-kliennya. Kita aktifkan di situ. Interface range FA 0/3 sampai 4. 3 sampai 4, terus switch mode akses, switch akses VLAN 2 terlebih dahulu, terus SPAPO, baru exit. Terus selanjutnya interface range FA0/5 sampai 6, terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 3 ya teman-teman, kali ini SPAPO terus exit. Terus selanjutnya interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang, di sini kita mode terang, switch port terang all VLAN 2 sampai 4. Oke, untuk selanjutnya kita ke switch 6. Switch 6 itu interface range berikan terlebih dahulu untuk VLAN 2, 3, dan 4. Interface range FA0/3 sampai 4, terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 2, SPAPO, terus baru exit. Untuk selanjutnya yang VLAN 3, interface range FA0/5 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 3, SPAPO, terus exit. Terus selanjutnya switch 4, interface range FA0/7 sampai 8, switch port mode akses, switch port akses VLAN 4, SPAPO, terus exit. Selanjutnya interface range FA 0/1 sampai 2, ini kita mode terang, switch terang all VLAN 2 sampai 4, terus baru exit. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke interface VLAN 2, kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.2.1 VLAN 2. Sampai masnya 255.255.255.0, terus bisa exit. Untuk selanjutnya interface VLAN 3, IP address-nya 3.1, terus exit.
Selanjutnya interface VLAN 4, IP address-nya 4.1, terus exit. Terus jangan lupa kita akan mengexclude-kan ya teman-teman, yaitu IP DHCP exclude 192.168.2.1 VLAN 2 3.1 VLAN 3 4.1 VLAN 4. Oke, part 6 sudah selesai. Kita beralih ke part 7. Di part 7 konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol pada multilayer switch 1, switch 5 dan switch 6. Di switch 1 terlebih dahulu spanning tree mode rapid PVST, untuk selanjutnya di switch 5 exit terlebih dahulu spanning tree mode rapid PVST, dan juga di switch 6 spanning tree mode rapid PVST. Oke, sudah selesai. Dan selanjutnya di sini ada perintah konfigurasikan MLS1 menjadi root bridge pada VLAN 2, switch 5 menjadi root bridge VLAN 3, switch 6 menjadi root bridge pada VLAN 4. Oke, langsung saja kita konfigurasikan pada switch multilayer 1. Sini spanning tree VLAN 2 root primary. Untuk selanjutnya di switch 5 spanning tree VLAN 3 root primary, switch 6 spanning tree VLAN 4 root primary. Oke, udah untuk instruksi ke-7. Selanjutnya kita ke konfigurasi addressing server area pada part 8 ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk terlebih dahulu ke router 2. Ini router 4, router 2. Nah, ini sudah ketemu router 2. Enable SID conft. Selanjutnya kita aktifkan terlebih dahulu interface yang terhubung. Interface FA0/4 no shutdown. Oh, maaf, di sini kita cek lebih dahulu. 4.0 ya teman-teman. Pada Ethernet 4/0, bukan 0/0. No shutdown. Terus interface 4/0.1 untuk VLAN 1, encapsulation jadwal G1, ada kesalahan. Terus IP address-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus kita ke router 3. Router 3 kita aktifkan interface yang terhubung conft SID conft. Kalau di router 3 ini interface gigabit 0/2 no shutdown. Terus interface 0/2.1 VLAN untuk VLAN 1 sub interface, IP-nya sama 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, untuk selanjutnya kita ke switch 7. Kita konfigurasikan di switch 7. Enable sebentar.
Ini ada proses loading. Untuk itu kita akan coba langsung ke DNS servernya saja ya teman-teman. Konfigurasinya. Kita masukkan IP manual di config di desktop ya teman-teman. IP konfigurasi. Di sini IP-nya 192.168.1.3, subnet masknya 255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk DNS-nya 192.168.1.3. Oke, selanjutnya untuk web server di desktop, terus IP konfigurasi, IP-nya 192.168.1.4, subnet masknya sama. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. DNS servernya 192.168.1.3. Oke, terus selanjutnya yang file server desktop IP konfigurasi, IP-nya 192.168.1.5, subnet masknya sama. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk DNS-nya 192.168.1.3. Ini sudah, kita cek lagi di switch 7. Di sini sudah tidak loading lagi. Enable SID conf. Di switch 7 kita langsung aktifkan interface range FA0 slash FA1/1, FA2/1, FA3/1, ini sudah. Hapus komennya. Oke. Terus kita switch mode akseskan. Terus switch akses VLAN 1. Terus exit. Untuk selanjutnya interface range FA0/1, FA4/1, kalau sudah. Sini kita baru mode terang, switch mode terang untuk interface tersebut. Mode terang, switch port terang, all VLAN 1. Oke, sudah. Kita bisa fast time forward. Untuk selanjutnya berarti kita ke konfigurasi yang 9. Konfigurasi port security switch 7 ya teman-teman. Kita balik lagi ke switch 7. Nah, bisa exit terlebih dahulu, exit terus masuk ke interface range FA1/1, FA2/1, FA3/1, interface range FA6/1. Ini bukan titik. Terus switch port mode access, switch port mode access, switch port security, terus switch port security, MAC address, sticky, terus switch port security violation, shutdown. Selanjutnya switch port security maksimum 1 SPAP.
kita bisa exit. For security sudah selesai, kita masuk ke konfigurasi point-to-point addressing between router pada konfigurasi yang ke-10. Kita yang pertama-tama di router 2 terlebih dahulu. Kita bisa exit, terus interface FA0/0, masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.18, subnet busnya 255.255.255.252, terus no shutdown, terus bisa exit. Terus selanjutnya yang interface FA0/1 1/0 ya teman-teman, maaf. IP address-nya 10.10.21. Subnet masnya sama. Satu subnet masnya 255.255.255.252. Terus no shutdown, terus exit. Terus selanjutnya kita konfigurasikan di router 1. Di router satunya enable SID connecting, terus interface gig 0/0, alamat IP address-nya 10.10.10.1, subnet masnya 255.255.255.252, terus no shutdown, terus exit. Terus selanjutnya yang interface gig 0/1, IP address-nya menggunakan 10.10.10.17, subnet masnya sama, terus no shutdown, terus exit. Untuk selanjutnya yang ketiga interface gig 0/2, IP address-nya menggunakan 10.10.13, terus no shutdown, terus exit. Untuk yang interface keempat gig 0/, jadi ini 13 0/2 ya, ada 2 ya teman-teman. IP address-nya 10.10.2, sini overlap apa-apa. Terus untuk selanjutnya kita bisa no shutdown saja, terus bisa exit. Selanjutnya interface gig 0/0, gig 0/0, IP-nya 10.10.5, terus no shutdown, terus exit. Untuk yang kedua yaitu interface gig 0/0 lagi, IP-nya 10.10.10.6, untuk pilihan 6, 10.10.6 ya teman-teman. Subnet masnya sama, terus di sini kita bisa no shutdown, terus exit. Selanjutnya interface gig 0/1, IP address-nya 10.10.9, terus no shutdown, exit. Oke, baru kita ke MLS1. Enable SID connecting, dan masuk ke interface FA0/3, terus no switch, terus baru masukkan IP address-nya 10.10.10.14, subnet masnya
255, 255, 255, 252. Terus kita bisa exit, masuk ke interface FA0/1, A0/1, no switch. Terus IP address 10.10.10.10 sampai batasnya 255, 255, 255, 252. Terus no shutdown, baru exit. Terus selanjutnya interface FA0/2, no switch port. Terus IP address 10.10.10.26 sampai busnya 255, 255, 255, 252. Terus bisa exit. Oke, kita ke router 3. Bisa exit. Di router 3 interface gig 0/0, IP address 10.10.10.22 sampai tempatnya 255, 255, 255.252. No shutdown. Terus interface kita exit terlebih dahulu saja. Masuk ke interface gig 0/1, 0/1, terus IP at 10.10.25, subnetnya sama. Terus di sini kita bisa no shutdown. Oke, exit. Nah, jadi untuk konfigurasi point to point sudah selesai. Di sini kita akan ke part 11, konfigurasi OSPF. Langsung saja kita ke router yang pertama. Di router yang pertama, kita masukkan perintah router OSPF 10 sesuai perintah. Networknya 10.10.10.0, terus wildcardnya 0.0.0.3, areanya 0. Terus untuk selanjutnya network 10.10.12. Apakah di sini kurang net? Kita perbaiki terlebih dahulu. Oke, sudah bisa. Untuk selanjutnya kita ke switch multilayer 1. Di sini kita harus menjalankan perintah IP routing terlebih dahulu, baru router OSPF 10 terus networknya 10.10.10.12, subnet wildcardnya 0.0.0.3, areanya 0. Oke, untuk selanjutnya network 10.10.8, wildcardnya sama, areanya sama. Selanjutnya kita beralih ke router 5. Di router 5 kita enable SID conft router OSPF 10, terus networknya 10.10.10.8, sub wildcardnya itu 0.0.0.3, area 0. Terus networknya lagi yang kedua yaitu 10.10.4. Oke, sudah di router 5, kita beralih ke router 4. Enable SID conft. Terus di sini kita baru router OSPF 10,
masukkan networknya yang akan dipakai 10.10.10.0, wildcardnya 0.0.0.3, areanya 0. Terus selanjutnya 10.10.10.14, terus network untuk VLAN 7, 8, dan 9 itu 192.168.7.0, wildcardnya 0.0.0.255, area 0. VLAN 7, terus VLAN 8, terus VLAN 9. Oke, untuk selanjutnya kita ambil lagi di router 5. Ada kurang tadi untuk VLAN 5 dan juga VLAN 6. Network 192.168.5.0, wildcardnya 0.0.0.255, areanya 0 untuk VLAN 6. Oke, untuk selanjutnya kita ke router ASP yang 4 tadi ya teman-teman. Sini router ASP. Kita akan pasifkan interface, klik 0/1.7 sesuai instruksi, terus 8, terus yang terakhir 9. Oke, begitu juga di router 5. Passive interface klik 0/2.5 dan juga .6 untuk VLAN 5 dan 6. Untuk selanjutnya kita akan konfigurasi EIGRP pada switch multilayer 1 ya teman-teman. Yang pertama langsung saja sini kita bisa exit, terus IP routing, terus baru router EIGRP 1, networknya yang akan dipakai 10.10.10.24, cardnya 0.0.0.3. Selanjutnya yang VLAN 2 sampai 4, network 192.168.2.0, wildcardnya 0.0.0.255, VLAN 2, VLAN 3, 3.0, VLAN 4, 4.0 ya teman-teman. Oke, terus kita Dino auto summary, terus passive interface VLAN 2, VLAN 3, terus VLAN 4. Oke, udah semua. Terus selanjutnya kita ke router yang pertama. Di router pertama kita masuk ke router EIGRP 1, networknya 10.10.10.16, wildcardnya 0.0.0.3, terus no auto summary. Terus kita ke router 2, enable SID config. Di router 2 ini networknya yaitu, sebentar kita masuk ke router EIGRP 1, networknya 10.10.10.16, sahabat masnya,
atau wildcardnya teman-teman, maaf, 0.00.3. Terus no auto summary, terus untuk selanjutnya network 10.10.20 terus no auto summary. Selanjutnya kita ke router 3. Router 3, router EIGRP1, terus networknya 10.10.10.20, wildcardnya 0.0.0.3, terus no auto summary. Terus untuk selanjutnya network 10.10.10.24, terus no auto summary. Untuk yang VLAN 1 network 192.168.1.0, wildcardnya 0.0.0.255, terus no auto summary. Oke, untuk part 12 sudah selesai. Kita ke part 13, konfigurasi mutual redistribution ya teman-teman. Oke, di sini kita yang pertama-tama di router 1. Bisa exit, terus router EIGRP 1, router EIGRP 1, terus redistribute OSPF 10, nambahi metrik 1 kali, baru exit. Terus selanjutnya kita masuk ke router OSPF 10, SPF 10, terus redistribute EIGRP 1, terus metrik tipe satu subnet, terus kita pergi ke switch multilayer 1, di sini bisa exit, terus router EIGRP 1, terus redistribute OSPF 10, metrik 1, spasi 1, terus exit, terus router OSPF 10, redistribute EIGRP 1, terus metrik tipe satu subnet. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi part 13. Untuk selanjutnya kita akan pergi ke konfigurasi NTP server ya teman-teman. Di part 14 itu kita ke DNS server, terus ke bagian NTP. Service terus NTP. Sini kita bisa aktifkan terlebih dahulu. Aktif ya teman-teman. Oke. Sini untuk key-nya kita beri 1,
passwordnya disuruh 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Dan selanjutnya kita di router 2. Keduanya kita langsung saja exit. Terus sini kita masukkan perintah NTP server, terus masukkan IP dari DNS 1.3, terus NTP authenticate NTP authenticate, terus IP authentication strip K 1. Dan ada kesalahan ya teman-teman, sebentar. NTP 13 strip K 1. Oke, jadi tadi ada kesalahan. K1 kurang, terus MD5 passwordnya 123. Passwordnya nanti dibuat. Terus juga lakukan pada semua router dan switch multilayer 1 ya teman-teman. Untuk perintah tadi bisa teman-teman lakukan pada semua router ini dan juga switch multilayer 1. Oke, untuk selanjutnya saya akan ke part 15, konfigurasi DNS dan juga web server ya teman-teman. Oke, kita pergi ke DNS, terus ke service. Kita bagian ke DNS, sudah on semua, otomatis. Terus di sini di perintahnya itu kita pertama-tama buat tipe record terlebih dahulu. Record name-nya Akademi Sekolahan Cintan Mas Spasi, Akademi Sekolahan.com. Terus untuk IP address-nya 192.168.1.4, terus kita bisa meng-add. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu kita disuruh tipe Gname. Untuk name-nya yaitu www.akademisekolahan.com. Untuk host name-nya itu sama tapi tanpa www, itu akademisekolahan.com. Terus di sini bisa add. Untuk selanjutnya yang terakhir kita disuruh tipe record lagi. Untuk name-nya yaitu mail.academy. Tidak usah, Akademi sekolahan.com. IP address-nya 192.168.1.5. Terus ini bisa add. Terus selanjutnya kita ke bagian web server. Di bagian web server kita ke service, terus ke http index, kita edit. Yang ini kita ganti saja, misal di sini welcome to Akademi Sekolahan ID. Terus bisa save.
Yes. Oke, sudah selesai. Untuk selanjutnya kita ke part 16. Konfigurasi email server ya teman-teman. Seperti video sebelumnya. Tuh kita menu ke web server, terus service ke bagian HTTP. Ini sudah aktif semua. Index kita diganti ya teman-teman. Oke, kita ke part 16 ini email server. Service, terus bagian email. Nah, di sini kita bisa mengsetnya. Kita akan membuat domain name. Domain name-nya itu akademi sekolahan.com. Untuk usernya user 1, passwordnya 123, terus bisa plus. Untuk selanjutnya untuk user 2, passwordnya sama ya teman-teman, 123, dan bisa plus. Oke, kita ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita disuruh di PC 8 sebagai user 18 sebagai user 1 dan PC 19 sebagai user 2. Pastikan IP pada kedua PC tersebut sudah ya. Nah, cari PC 18. PC 9, PC 16, ini 15, 17, PC 10. Nah, ini PC 18. Kita pastikan teman-teman sudah sambung IP ya teman-teman. Ini kita pergi ke email. Terus username-nya user 1, email address-nya user 1, email akademi sekolahan.com. Terus untuk incoming-nya yaitu mail.akademi sekolahan.com. Untuk outgoing-nya sama, kita bisa copy terus bisa paste. Username-nya user 1, passwordnya 123. Oke, untuk selanjutnya kita ke router ke PC 19 sebagai user 2, ke menu desktop, email. Ini username-nya user 2, email address-nya user 2, mail akademi sekolahan.com, terus mail.akademi sekolahan.com. Terus outgoing-nya sama, C. Username-nya user 2, untuk passwordnya 123. Oke, sudah selesai. Di sini bisa teman-teman cek ya teman, agar apakah sudah berhasil untuk sharing kirim filenya yang sudah dibuat. Ya, di sini ada kurangan di menu ini kita belum meng-save-nya ya teman-teman. Tadi username user 2, terus user 2 akademi
sekolahan.com. Terus di sini mail academy sekolahan.com. Itu juga yang outgoing kita paste. Terus user 2, passwordnya 123, kita bisa save. Nah, di sini di menu compose ini kita bisa mengirim ke user 1 tadi untuk pengiriman email. Lalu kita di sini coba punya user 1 email academy sekolahan.com. Untuk subjeknya misal sini tes, terus di sini bisa halo. Nantinya kalau berhasil itu sudah bisa ya teman-teman, send saja. Oke. Di email yang satunya di user 1 bisa dicek. Untuk selanjutnya kita akan ke part 17, yaitu konfigurasi akses list di router 2 dan juga router 3. Kita bisa cek di router 2. Di router 2 kita masukkan perintah IP access list extended block stripping sesuai perintah, terus deny ICMP ini 192.168.1.10 1.0 ya teman, maaf. Terus wildcardnya 0.0.0.255. Terus permit IP any terus bisa exit. Terus kita masuk ke interface fa0 slash interface fa4 slash 0 ya teman-teman. Terus IP access group block ping out. Terus juga kita konfigurasi IP list di router 3. Enable SID connectivity. Terus selanjutnya tadi IP access list extended block di bawah ping, terus deny ICMP any ininya set terlebih dahulu ini, terus masukkan IP 192.168.1.0 wildcardnya 0.0.0.255. terus permit IP any ini kita bisa exit. Terus selanjutnya masuk ke interface gig 0/2. Terus IP access group block ping out. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi di Superlab 4 kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.